Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu teman-teman. Semoga diberikan kesehatan, kesegaran, diberikan keceriaan. Dan mungkin bagi yang kurang begitu sehat, semoga cepat pulih kesehatannya sehingga bisa beraktivitas kembali. Teman-teman, apa kabar? Teman-teman, di video kali ini saya mau jawab pertanyaan dari salah satu YouTuber yang kasih komentarnya tuh gini di video-video sebelumnya ya. Mas, saya tuh udah bikin pakan fermentasi, bikin pakan silase, tapi ternaknya kok nggak mau makan. Nah, ya toh. Jadi oke, saya kupas pelan-pelan ya teman-teman ya. Soal pakan fermentasi dan pakan silase, kok ternaknya nggak mau langsung makan, kambing dombanya kok nggak mau, boro-boro makan ngendus saja nggak, boro-boro nyimit-nyimit noleh aja enggak gitu. Nah, kemarin yang agak kasus parah itu ada orang Jawa Tengah, orang Demak itu beli berapa puluh ekor, beliaunya sudah bikin pakan fermentasi. Nah, giliran dombanya dibawa ke kandang, artinya beli gitu, itu sama sekali nggak mau Noel teman-teman. Nah, setelah ngobrol panjang lebar dengan saya tanyain segala macam, ternyata usut punya usut, dombanya itu domba angonan. Artinya domba yang terbiasa diangon di sawah, di lapangan bola seperti itu teman-teman. Nah, ketemu pakan fermentasi langsung doyan? Enggak. Nah, gini teman-teman, pakan fermentasi dan pakan silase memang 2-3 tahun terakhir ini menjadi fenomena ya, dan bisa menjadi solusi bagi banyak peternak kambing, domba, sapi di Indonesia. Sebenarnya fermentasi dan silase itu hanya metode menyimpan pakan teman-teman. Metode menyimpan pakan ketika posisinya memang sudah overload, overstock pakan. Jadi bahan pakannya sudah banyak, daripada nanti tidak terolah, tidak termanfaatkan, akhirnya diolah, disimpan. Nah, bahan-bahan pakan ini berasal dari tumbuh-tumbuhan ya teman-teman, limbah pertanian, limbah industri rumah tangga, pangan segala macam. Ini bisa disimpan menjadi pakan silase dan pakan fermentasi. Apa saja yang bisa disilase? Monggo, itu semua jenis hijauan itu bisa disilase. Bagaimana syarat silase yang baik? Nah, yang jelas kadar airnya jangan terlalu tinggi, kemudian harus dicampur dengan banyak varian. Jadi kalau pakainya itu hijau-hijauan saja, jadi minimal 4 jenis teman-teman, minimal 4 jenis. Kalau bisa 10-20 jenis daun-daunan itu pun sangat bagus. Syarat utamanya adalah kadar airnya sudah turun drastis ya teman-teman, turun drastis. Jadi misalnya makainya jenis rumput budidaya, odot, pacong, gama umami, sansibar dan sebagainya, itu kalau pas musim penghujan seperti ini pelayuannya harus lebih dari 24 jam. Berbeda nanti ketika musim kemarau, itu pelayuannya 6 jam saja sudah bisa. Nah, nanti hijauan-hijauan lainnya yang sifatnya daun-daunan itu bisa dicampurkan sehingga komposisinya semakin beragam, kadar airnya tidak tinggi, disimpan di wadah kedap udara, terus prosesnya kurang lebih 21 hari. Kalau sudah, nanti dibuka, dicicipi, dilihat dulu ada jamurnya enggak. Kalau enggak ada jamurnya artinya berhasil. Kalau ada jamurnya, ada kemungkinan setengah berhasil. Kenapa kok setengah berhasil? Terkadang yang jamuran cuma bagian atas karena belum terlalu padat, atau di bagian atasnya terlalu basah segala macam.
Nah, nanti bagian bawah masih bisa, artinya masih bisa dipakai untuk pakan. Nah, kalau sudah dicek ada jamurnya enggak, kalau ternyata enggak ada, hasilnya harum, harum kayak tape. Nah, baru nanti dicicipi. Kalau dicicipi sama teman-teman, loh, masih pakan kambing, pakan domba kok dicicipi? Iya, kalau rasanya enak, rasanya manis, baunya harum segala macam, itu kambing domba adaptasinya cepet teman-teman. Itu kambing domba itu langsung mau makan. Tapi ketika baunya sudah nggak enak, kecut, wah, tengik segala macam, itu udah jaminan itu nggak bakalan mau. Wah mas, kalau nggak mau dibikin lapar, itu namanya nyiksa ya. Nyiksa. Oke, itu teman-teman, itu silase. Fermentasi sama, kalau fermentasi kurang lebih sama, hanya saja fermentasi pakai fermentor. Mau pakai probiotik merek apa gitu monggo, nanti ditambah molase untuk sebagai media hidupnya si fermentornya. Nanti mau ditambah bekatul, konsentrat, mau ditambah kleci, kedelai, mau ditambah tumbi jagung, onggok, segala monggo saja, silahkan. Nanti dicampur dengan hijau-hijauan, dicampur dengan pakan kering, monggo silahkan. Konsepnya sama dengan pakan fermentasi, dengan pakan silase. Artinya semua dikondisikan baik, bahan-bahannya itu memang pilihan ya teman-teman ya. Maksudnya kalau mau mendapatkan hasil yang baik, baik itu dari segi rasa, dari segi bau, dari segi nutrisi, maka bahannya pun harus baik teman-teman. Bahannya harus baik, jangan berharap bahannya asal-asalan nanti nutrisinya jadi baik. Ya enggak lah, logikanya enggak gitu. Logikanya ketika bahannya baik, prosesnya baik, berjalan dengan baik, maka hasilnya pun baik, kambing dombanya pun akan langsung mau. Nah, oke, ini prosesnya. Nah, bagaimana kalau teman-teman punya kambing domba yang belum pernah sama sekali kenal pakan fermentasi, pakan silase? Caranya gimana mengenalkannya? Pertama teman-teman, jangan pernah dibikin lapar, karena ini hewan ciptaan Tuhan teman-teman. Kalau teman-teman bikin lapar artinya nyiksa ya. Jangan pernah dibikin lapar. Berikan pemberian pakan silase, pakan fermentasinya sesuai jam makannya kambing domba. Nah, jam makannya kapan? Silakan ditentukan sendiri-sendiri. Di farm masing-masing pasti akan berbeda-beda jam makannya, tapi diberikan di jam itu. Nah, supaya tidak begitu kaget, pakan fermentasi dan pakan silasenya dicampur dulu dengan pakan hariannya. Jadi misalnya di tempat teman-teman tuh pakan hariannya pakan hijauan segar layu, jadi pakan hijauan agak segar tapi sudah dilayukan ya. Nah, itu pakan silase dan pakan fermentasinya dicampur dulu teman-teman. Dicampur dulu, dibuka dari wadahnya dulu. Pakan silase, pakan fermentasinya dibuka dari wadahnya, diambil untuk 1 kali pemberian atau untuk 1 hari pemberian. Nah, kemudian diangin-anginkan dulu 5 menit supaya gasnya hilang segala macam. Nah, baru dicampur pakan hijauannya. Ketika sudah dicampur di bawah dulu, baru diberikan di wadah pakannya teman-teman. Memang kalau kategorinya berhasil, pembuatannya berhasil, itu kambing domba akan cepat adaptasinya. Memang pertama kali yang dipilih pasti yang hijau-hijau dulu, yang sesuai kesukaannya. Kalau sudah, dia akan mencoba nyicipin yang pakan silase, pakan fermentasi tadi. Dan kemudian kalau memang sudah terbiasa, maka kambing dombanya artinya sudah bisa ngikutin apa kemauan pemiliknya, apa kemauan teman-teman. Oh, ternyata supaya bisa makan pakan fermentasi, pakan silase. Nah, bisa. Nah, caranya dicampur dulu dengan pakannya teman-teman, pakan hariannya. Nah, kasusnya itu menjadi lebih mudah kalau kambing dombanya kambing domba lama ya. Kambing domba lama artinya yang memang sudah lama teman-teman pelihara di kandang sendiri. Nah, bagaimana kalau kambing domba baru yang datang? Nah, teman-teman harus pastikan
harus pastikan tahu kronologinya, tahu sejarahnya di kandang sebelumnya, pemberian pakannya seperti apa. Jangan sampai teman-teman beli kambing domba baru datang terus dipaksakan makan fermentasi, makan silase, padahal kambing dombanya sebelumnya makannya pakan hijauan seger. Nah, pasti ragelem, pasti nggak mau. Nah, kalau teman-teman beli domba ternyata dombanya itu dari domba yang diumbar di lapangan bola, terus teman-teman kasih pakan fermentasi, yo pasti dijamin nggak mau. Nah, caranya rumput segarnya dicampurkan dengan pakan fermentasi, pakan silasenya dulu. Nanti lambat laun pelan. Dan teman-teman harus sabar ya, Jadi kemauan, jadi teman-teman harus ngikuti dulu kemauan ternaknya. Nanti kalau kemauan ternaknya itu sudah bisa teman-teman ikuti, pelan-pelan teman-teman bisa kok nanti bagaimana ngatur supaya ternaknya itu ngikuti teman-teman lah. Katakanlah gini, dikasih fermentasi, pakan fermentasi oke, dikasih pakan silase oke, nggak masalah, dikasih pakan hijauan oke banget, dikasih pakan kering jos, dikasih pakan comboran basah nggak masalah. Nah, ini akhirnya kambing dombanya bisa ngikutin apa yang teman-teman sajikan itu, enak semua. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali bikin pakan fermentasi, pakan silase, jangan pernah patah semangat. Ketika pertama belum enak dan memang tidak dimakan sama sekali, dibuang aja. Dibuang, jangan dibakar ya, jangan dibakar, tapi dibuang, dijadikan pupuk kompos. Dijadikan pupuk kompos untuk tanaman buah, tanaman rumput, budidayanya segala macam. Nah, kemudian diulangi lagi versi sedikit dulu, entah misalnya pakai ember 1 pel, atau misalnya pakai coba 1 drum dulu. Nah, seperti itu diulangi dulu sampai ketemu rumusan yang cocok, baru itu dibikin versi banyak. Biasanya banyak pemula, peternak pemula yang tiba-tiba langsung dengan PD-nya bikin banyak, cara metodenya salah, 1 kali bikinan itu gagal semua teman-teman, gagal semua. Ternaknya nggak mau makan, kambing dombanya nyium aja nggak mau, melengos aja nggak, ya kan, mending lapar daripada makan kan gitu kan. Nah, teman-teman bikin sedikit-sedikit dulu. Kalau sudah memang formulasinya ketemu, cara metodenya ketemu, kambing dombanya cocok, baru dibikin versi banyak. Nah, oke teman-teman, ini menjawab pertanyaan soal kok kambing domba saya nggak begitu suka pakan fermentasi, pakan silase. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, ingat teman-teman, saya mau menekankan di sini bahwa memang butuh adaptasi dari kambing dombanya, dan teman-teman harus pastikan bahan yang diolah untuk pakan fermentasi dan pakan silase itu memang bahan-bahan yang nutrisinya tinggi. Jangan teman-teman buang waktu untuk ngolah bahan-bahan yang nutrisinya rendah, atau sekedar berprinsip pokoknya cari yang murah gitu ya ojo lah. Pokoknya teman-teman harus berikan yang paling optimal untuk ternak teman-teman, supaya ternaknya pun nanti berbalas budi ke teman-teman dengan pertumbuhan yang bagus badannya, dengan peranakan yang bagus, dengan susu yang berlimpah ruah segala macam. Nah, ini kan jadi imbal baliknya kepada teman-teman pun akan sangat baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bersemangat. Bagi teman-teman yang mau pakai pakan silase, pakan fermentasi, jangan pernah kendor semangatnya, silahkan. Jangan lupa tetap menanam terus teman-teman, tetap menanam, tanam tanaman yang memang sangat disukai oleh kambing domba dengan kadar nutrisi yang bagus gitu. Nah, semoga nanti usaha peternakan teman-teman semua, pemirsa video ini, pemirsa channel kami, usaha peternakannya maju berkembang dan membawa berkah bagi
teman-teman semua, bagi keluarga dan bagi lingkungan sekitarnya. Bagi yang belum subscribe, ayo teman-teman, monggo silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nantikan kami di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.